mikirnya gitu. Ternyata kayak gini gitu kan. Kadang kala udah pikiran yang enggak. Nah, ternyata yang iya. Memang benar sih teman-teman ya, bahwa hidup ini unpredictable banget ya, termasuk hati seseorang, termasuk hati kamu. Nah, di Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita akan baca mengenai apa sih yang dia pikirkan ya. Ternyata ya, yang dia pikirin tuh gak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, ya kan? Ya. Di general reading teman-teman ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerinnya dengan seneng hati, bahagia, happy gitu kan, dan vibes yang positif tentunya, supaya outcome-nya pun juga jadi positif ya. Dan kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama di cerita-cerita yang sebelumnya ya. 3 story ini, story 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story, just listen carefully, dengerin aja baik-baik teman-teman ya, karena siapa tahu ternyata cerita ini gak cuman kamu alami dari satu orang aja gitu kan ya, tapi 3 orang. Ya. Berasa kan ya, pura-pura gitu kan, pura-pura tahu gitu padahal nggak tahu ya. Okay, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca di story kamu yang pertama. Oke, kita baca di story kamu yang pertama. Ini tentang apa sih ya? Apa sih yang kamu pikirkan ya, tentang yang dia pikirkan? Yang kamu pikirin ini tentang yang dia pikirkan. Jadi kamu mikir yang dia pikirin tuh apa sih sebenarnya gitu. Ini pikirannya dari kamu ya teman-teman ya. Pikirannya dari kamu itu adalah tentang dia ya. Dia tuh merasa kesepian, dia merasa namanya nggak bisa jadi dirinya dia sendiri, dia sibuk kerja gitu kan, untuk menutupi kesepiannya dia. Jadi pikiran kamu tuh kayak gitu sama dia ya, seperti ini. Dan sibuk kerja gitu, membenamkan diri dalam pekerjaan. Orang yang sibuk banget gitu kan ya, orang sibuk banget, terus juga orang yang gak mau disaingin sama orang dan sombong ya, ceritanya kayak gitu sih teman-teman ya, sombong, terus abis gitu juga punya dunianya sendiri, gak peduli sama orang lain gitu ya. Kamu menilainya dia sih seperti itu ya. Kamu juga punya pikiran bahwa dia itu sebenarnya mikir kayak begini gitu, mikir bahwa hidup tuh adalah kompetisi dengan orang gitu kan ya, hidup adalah tentang pekerjaan aja gitu ya. Jadi yang kamu pikirin tentang yang dia pikirin adalah hal seperti ini, tentang kesombongannya dia gitu kan ya, tentang dunianya dia sendiri ya, seperti ini. Tapi teman-teman ya, apa sih yang sebenarnya dia pikirin gitu kan, yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirin ini gitu ya. Ya, bahwa dia mengisolasi dirinya sendiri karena gitu kan dia nggak mau disaingin gitu kan, dia nggak mau begini dan nggak mau begitu gitu, nggak mau bergaul ya, istilahnya kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi apa yang sebenarnya dipikirin yang nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirin? Oke, yang dia pikirin adalah tentang ini sih teman-teman dia, tentang hidupnya dia, tentang perubahan-perubahan yang dia alami dalam hidupnya dia. Dan ya bisa jadi ini banyak hal yang dia tutupin adalah mengenai hubungannya dia dengan sosok yang mungkin berbahaya ya, karena ini ada cerita, ada potensi 2 hal ini ya, hubungan-hubungan yang berbahaya, banyak yang ditutupin tuh ternyata seperti ini. Jadi bukan ya masalah pekerjaan seperti apa yang kamu pikirkan gitu kan ya, ternyata yang ditutupin sama dia adalah ya masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan yang berbahaya, rahasia-rahasianya dia ya, kayak gitu, seperti ini ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, yang sebenarnya dia pikirkan tentang ini sesuatu hal yang nggak adil, sesuatu hal yang ya dia sibuk sih dengan hubungannya dia ya teman-teman ya. Ini togetherness ini juga sama sih ya,
tentang hal-hal yang akan dia dapetin juga gitu kan ya, karena you know gitu kan, kalau kita memulai sesuatu hal yang berbahaya ya, you know apa yang akan terjadi kan, tahu sendiri ya, pastinya juga bakalan dapat yang berbahaya juga gitu, tentang kedekatannya dengan seseorang, tentang pengkhianatannya dia ya di hubungan-hubungan ini yang sebenarnya dia pikirin. Jadi bukan hanya tentang pekerjaan sih teman-teman ya, jadi ya jauh dari apa yang kamu pikirkan ya kan ya. Hal ini berhubungan dengan kamu gak sih teman-teman ya, kita bakalan lihat hal ini ya berhubungan dengan kamu gak sih sebenarnya yang dipikirin ini ya, tentang hubungan-hubungan ini. Oke. Kita buka sekalian ya. Oke, kita lihat berhubungan gak sih ya. Sebenarnya kalau misalkan dibilang berhubungan gitu kan ya, berhubungan. Cuman ya berhubungannya itu kayak berasa kamunya merasa tahu gitu kan tentang dia, padahal ya kamunya nggak tahu gitu ya. Jadi apakah kamu berhubungan dengan hal ini gitu kan ya. Kamu merasa bahwa kamu berhubungan dengan hal ini, kamu merasa bahwa kamu tuh kenal sama dia dengan baiknya gitu, sehingga tahu banget gitu kan dia tuh orangnya kayak gimana. Tapi padahal ya enggak gitu, padahal enggak gitu, dia merasanya ya enggak aja gitu ya. Seperti itu, karena memang apa ya kamu rasa aja dekat sama dia gitu, tapi padahal enggak sih teman-teman ya, enggak dianya sih nggak merasa seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalkan ya ini bisa jadi hubungan yang tanpa komitmen juga, hubungan-hubungan yang nggak ada ujungnya juga gitu kan ya, dan dia mencoba untuk menutupi hal ini sih ya dari kamu ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dilihat apakah di sini berhubungan sama kamu apa enggak, kamu merasa bahwa hal ini berhubungan dengan kamu, tapi padahal enggak, menurut dia sih enggak ya, seperti itu. Oke. Apa yang sebenarnya dan sebaiknya dilakukan sama kamu ya, kalau udah ngelihat nih pikirannya dia kayak begini ternyata gitu. Yang jelas sih ya, ada vision ini adalah tentang Sagittarius Jupiter ya. Bisa jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan ya teman-teman ya. Masalah yang berhubungan ini ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan ya, kamu hati-hati terjebak di toxic relationship gitu ya. Kalau emang yang ditutupin sama dia, yang dia pikir ini ternyata adalah hubungan dengan orang lain ya, kenapa harus dilakukan gitu ya. Jadi ada banyak ketakutan juga ya di sini ya teman-teman ya, banyak perbedaan sih. Hati-hati terjebak toxic relationship ya, pastinya seperti itu. Jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, fokus ke diri kamu ya, fokus ke apa yang kamu kejar dalam hidup kamu itu kan. Lepaskan ketakutan yang selama ini menyelimuti hidup kamu ya, pikiran-pikiran yang membuat kamu tuh jadi kayak aneh gitu ya. Dan kamu padahal tahu loh, kamu dan dia itu ada perbedaan banyak banget. Jadi kenapa harus dipaksa gitu perbedaan tersebut ya, perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang, banyak banget gitu ya, seperti ini. Jadi ada menurut kamu ya, dia sedang berpikir tentang ini dia tadi ya. Kita lihat di sini tentang pekerjaannya dia, tentang tujuan hidupnya dia, tentang apa yang dia mau kerjakan gitu kan, tentang kompetisinya dengan orang lain, tentang kesombongannya dia gitu kan ya, nggak mau yang namanya deketin orang lain dan sebagainya. Tapi padahal dia mikirinnya ini gitu kan, dia mikirin tentang hubungan yang dia jalani bersama dengan seseorang, pengkhianatannya dia gitu, hal-hal yang nggak baik, kedekatannya dia dengan seseorang yang di luar dari hubungan yang mungkin dia jalani ya, seperti ini sih teman-teman ya. Dan ya kamu merasa kamu tahu dia gitu, padahal dianya enggak sih ya, dia merasanya ya kamu deket tapi enggak ini juga gitu ya. Kamu banyak menghabiskan momen gitu barengan sama dia, tapi ya dia merasa bahwa enggak sih ya, bahwa ya kamu biasa aja gitu. Seperti itu. Oke. Alright, kita lihat di story yang kedua ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat di story yang kedua buat kamu. Tunggu sebentar. Oke, kita lihat di story yang kedua buat kamu. Oke,
Apa yang kamu pikirkan tentang alright. Oh, you got two card. Apa yang kamu pikirkan tentang apa yang dia pikirkan ya? Kamu berpikir ya bahwa dia itu hanya mengambil keuntungan aja. Oke, keuntungan apa sih yang bisa didapetin gitu ya, hal yang kayak gitu, melakukan segala macam cara gitu, berpikir caranya gimana mendapatkan keuntungan gitu kan ya, orang yang bebas, orang yang nggak punya aturan gitu kan, yang orang tuh yang sibuk sama apa ya, orang yang sibuk sama keinginannya dia sendiri, terus abis itu juga nggak peduli gitu ya, orang yang memikirkan keuntungan lah ya, keuntungan apa yang bisa didapat gitu. Orangnya tuh kayak gitu banget gitu. Jadi kamu mikirin tentang dia itu ya, yang dia pikirkan hanya tentang keuntungan aja gitu. Seperti itu sih teman-teman ya. Ya, sekarang kita lihat ya, apa sih yang sebenarnya dia pikirkan ya, apakah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan tentang dia gitu ya. Coba kita lihat teman-teman ya, apa yang sebenarnya dia pikirin gitu kan, yang nggak sesuai. Dia sih sebenarnya mikir tentang komitmennya dia gitu kan ya, tentang komitmennya dia terhadap sesuatu hal ya. Kita bakal lihat komitmennya dia orangnya go with the flow, dia hanya mau belajar dari banyak hal ya seperti itu, dan dia orang yang cukup bersyukur loh ya, bukan orang yang tamak gitu ya seperti yang kamu pikirkan gitu, orang yang benar-benar memegang komitmen. Jadi kalau emang udah segini ya udah cukup gitu, dia cukup bisa mengerem dirinya sendiri untuk tidak greedy ya, nggak yang tamak yang seperti yang kamu pikirin ini gitu kan, yang dia kamu kan mikir bahwa dia tuh selalu mikir cuman tentang keuntungan aja, apa yang bisa didapetin, orang yang bisa cuma bisa manfaatin keadaan, manfaatin orang. Padahal sebenarnya enggak ya, yang dia pikirin adalah tentang apa sih, tentang belajar gimana caranya upgrade skill, upgrade ilmunya dia. Terkesan seperti itu karena memang kalau misalkan dia ramah, dia humble gitu kan, dia dekat sama orang ya, kelihatannya memanfaatkan, padahal enggak, dia tuh mau belajar gitu ya dari orang tersebut, dia mau belajar. Terkesan dia deketin seseorang for granted gitu ya, untuk sebuah keuntungan gitu kan, tapi padahal enggak, dia mau belajar gitu loh, mau belajar dari orang tersebut ya, kesannya ngedeketin, nempel gitu kan ya, ambil keuntungan. Padahal enggak sih teman-teman ya, dia cukup bersyukur dengan banyak hal karena dia dipertemukan dengan orang-orang baik ya, memang dia humble, orangnya juga moody, jadi enggak ngurusin apa kata orang sih ya, lebih ke seperti itu teman-teman ya. Alright, sekarang kita lihat ya. Hal ini sebenarnya berhubungan dengan kamu nggak sih ya? Apa yang kamu pikirkan tentang dia ini ya berhubungan dengan kamu apa nggak sih ya? Kamu ada harapan sih ya? Kamu berharap sama dia, ada banyak harapan yang kamu pingin wujudkan ya. Kalau dibilang ada hubungan apa enggak ya, sebenarnya kalau dilihat di sini ya, kamu punya perasaan sama dia ya, kamu punya perasaan sama dia, atau sebaliknya gitu kan, reverse juga bisa ya, reverse juga bisa, dia punya perasaan sama kamu, atau ya dua-duanya punya perasaan, saling punya perasaan ya, seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalkan dilihat apakah ini ada hubungannya sama kamu ya, suatu saat ini bakalan ada hubungannya sama kamu, tapi masih belum sekarang sih teman-teman ya, masih belum sekarang. Masih belum sekarang karena masih apa ya, masih sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini masih belum ada istilahnya kamu jadian sama dia gitu kan, kamu jalan sama dia, masih belum ada sih teman-teman ya. Jadi yang masih harapan-harapan gitu kan ya, bukan yang udah dapet gitu ya, belum sih teman-teman, seperti itu. Nah sekarang kita bakal lihat untuk apa sih yang sebenarnya dan sebaiknya dilakukan ya dengan pikiran itu tadi loh, yang ternyata gitu kan jauh banget gitu dari apa yang kamu pikirkan tentang dia. Apa yang sebaiknya dilakukan? Oke.
Kalau emang kamu sayang, ya belajar untuk menerima apa adanya gitu loh ya, menerima apa adanya dia, berusaha mau tahu gitu. Dan jangan terburu-buru sih teman-teman ya, jangan terburu-buru karena bisa jadi kalian bisa berkomitmen sama nih. Ada kartu love, ada komitmen ya, bisa jadi kalian bersama. Kamu kalau udah kenal sama dia ya, ada potensi buat seneng gitu loh, buat suka, buat makin suka. Oh ternyata dia tuh orangnya mau belajar ya, dia tuh bukan hanya dia tuh orangnya tulus gitu. Dari hal-hal yang awalnya kamu pikirin dia tuh orangnya cuman manfaatin doang, dia tuh begini gitu kan, tapi ternyata gitu kan setelah kamu kenal sama dia ya, justru ada perasaan kamu suka, kamu sayang gitu kan, dan ada komitmen di sana ya. Bisa jadi kalian bersama sih ya kalau misalkan di kartu yang di story yang kedua ya teman-teman ya, di story yang kedua. Oke, ya ini story yang kedua buat kamu yang sebaiknya dilakukan ya, belajar buat saling gitu kan ya, belajar buat saling menerima apa adanya seperti itu. Oke, sekarang kita bakal lihat untuk story yang ketiga ya, story yang ketiga. Story yang ketiga buat kamu, apa sih yang kamu pikirkan tentang apa yang dia pikirkan ya? Coba kita lihat. Oh, kamunya ya selalu berpikir bahwa dia tuh orangnya, bahwa dia tuh sedang mikirin sesuatu hal yang berat gitu kan, sesuatu hal yang berat. Terus habis gitu juga menurut kamu ya, dia tuh lagi mikirin hal yang bikin dia stressing banget ya, seperti ini, stres banget. Terus ada cerita apa lagi? Coba kita lihat. Kamu merasa ya, dia tuh sedang mikirin orang yang berada di masa lalunya. Cerita strength ya di sini. Dia sedang menanti seseorang, dia sedang merindukan seseorang ya, dan harapannya dia tuh kayak apa ya? Ya seperti itu ya. Jadi kamu merasa bahwa dia tuh nungguin orang dari masa lalunya dia gitu. Berharap gitu kan dengan impian dan apanya dia, dan benar-benar yang namanya membenamkan diri dalam hal-hal yang selama ini seperti jadi ilusi ya di pikirannya dia sendiri ya teman-teman ya. Karena ini hal yang bikin dia bahagia, ini hal yang bikin dia senang gitu kan ya, dengan apa, dengan orang yang berada di pikirannya dia, yang sedang dia tunggu, yang sedang dia nanti. Dan cerita ini adalah orang yang dinanti ini adalah orang yang dari masa lalunya dia ya, seperti ini. Kamu berpikir dia sedang berpikir itu gitu. Nah sekarang kita lihat teman-teman ya, apakah memang benar ya dia berpikir tentang hal seperti itu? Sebenarnya enggak sih teman-teman ya, dia itu ingin banget yang namanya move on, ingin yang namanya banget keluar dari ikatan-ikatan yang gak jelas, kepingin melepaskan diri dan kepingin banget yang namanya bebas dari hal-hal tersebut yang kamu pikirkan itu ya, kepingin bener-bener serius sama orang gitu kan, kepingin menemukan yang let's say the one gitu ya, bener-bener orang yang ngertiin dia, mau nerima dia apa adanya, berhubungan yang bener-bener serius. Dia kepingin banget yang kayak gitu, dimana dengan bersama dengan orang yang dia inginkan, dia serius ini gitu kan ya, dia bisa jadi dirinya dia sendiri, hal yang dia nggak pernah dapat dalam hidup ya, tentang kebebasan, tentang dirinya dia menjadi dirinya dia sendiri ya, seperti itu. Dan dia berusaha menerima keadaan, menerima situasi dan kondisi yang terjadi ya. Dia menunggu memang, tapi dia kepingin yang namanya mendapatkan seseorang yang sayang sama dia gitu kan, berkomitmen sama dia, berusaha sih teman-teman ya, dan memahami bahwa yang lalu tuh ya udah berlalu ya. Jadi benar-benar 100% berbeda dengan pikiran yang kamu pikirkan tentang yang dia pikirkan gitu ya. Padahal dia udah mau move on gitu kan, mau belajar move on, mau yang namanya belajar untuk aku mau yang namanya bersama dengan orang yang mau serius sama aku ya, punya ikatan yang jelas sama aku ya. Sedangkan kamunya berpikir dianya masih mikir tentang masa lalunya dia. No ya, tidak. Lalu hal ini ya, hal yang dia pikirkan ini sebenarnya gitu kan ya, berhubungan dengan kamu nggak sih teman-teman ya, berhubungan dengan kamu nggak, berhubungan dengan kamu apa enggak? Kalau dilihat di sini sih berhubungan ya, berhubungan dengan kamu.
ini berhubungan dengan kamu. Ini adalah tentang keberaniannya dia ya. Sebenarnya juga punya perasaan juga gitu kan ya sama kamu. Dan yang seperti ini sih ya, mungkin ada perasaan-perasaan di mana dia pernah merasa terluka, merasa dihianati, merasa yang namanya diperlakukan gak adil ya. Tapi dia berani tuh untuk mengambil satu langkah gitu kan ya, berani banget. Nah kalau ditanya berhubungan sama kamu apa enggak, berhubungan ya, berhubungan. Ada perasaan-perasaan yang dia simpen ya dalam dirinya dia, dan memang masih belum diungkapkan gitu kan ya sama kamu. Lalu apa yang sebenarnya dan sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebenarnya yang sebaiknya dilakukan sama kamu ya? Ya kamunya sendiri sih ya, jangan ego lah ya, nggak perlu yang namanya maksain sesuatu hal gitu kan ya. Kamunya lihat dulu loh teman-teman ya, artinya gini, ada banyak sekali ya perbedaan di antara kalian. Perbedaan artinya itu dalam hal ada halangan, hambatan ya untuk bersama antara kamu dan dia ya. Ini bener-bener butuh kekuatan ya dibandingkan dengan kamu berhubungan dengan seseorang yang lain gitu, karena memang ini hubungan yang benar-benar butuh niat, tekad yang benar-benar kuat banget ya. Seperti itu, seperti ada gap besar gitu kan. Kalau kalian bersama itu ada perbedaan yang sangat luar biasa gitu, ada bukan attach sih, lebih ke ada bukan godaan ya, halangan gitu kan, ada rintangan ya bersama gitu. Jadi jangan maksa sih teman-teman ya, lebih ke jangan maksa ya, biarin aja dulu gitu kan ya. Ada perbedaan-perbedaan gitu, ada perubahan-perubahan yang mungkin sebaiknya kalian berdua lebih banyak beradaptasi sih, seperti itu ya teman-teman ya. Ini barangkali juga masalah-masalah yang berkaitan dengan family atau keluarga ya, yang menyebabkan apa sih, kalian punya perasaan ya, dia mau serius tapi ada hal yang masih belum selesai ya, yang berhubungan dengan rumah, berhubungan dengan seseorang yang mungkin ya ada di masa lalunya dia juga ya, seperti itu. Karena ada cerita time ya, ada cerita waktu di sini yang berhubungan ya, masih belum selesai lah ya masalah-masalah ini ya. Semoga bisa diselesaikan dengan baik ya, amin. Oke, ini di story kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Nah kadang kayak gitu kan ya teman-teman ya, kita berasa tahu gitu kan, ternyata kita nggak tahu juga gitu kan dalamnya hati orang, siapa sih yang tahu gitu. Dan gak usah mencoba tahu sih teman-teman ya. Nanti kalau misalkan udah saatnya kita tahu, pasti alam semesta akan menggiring kita gitu kan ya, untuk mengetahuinya dengan baik gitu. Alright teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next tables reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe, ayo ya channelnya Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama, which is itu adalah Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story ya. Itu udah setahun yang lalu ya teman-teman ya. Ayo segera subscribe di sana, karena di sana itu ya kita bakalan bahas tentang apa ya tema-tema kayak gini, cuman dibagi jadi 12 zodiak ya, seperti itu. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.